Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah sudah memberikan kita kesehatan ya. Sampai detik ini kita bisa merasakan nikmat sehat yang Allah berikan. Karena dengan sehat kita bisa belajar, bisa melakukan aktivitas ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selama-lamanya dan Allah selalu bersama kita ya. Baik anak-anak, hari ini ada pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak sudah kita selesaikan 3 bab. Ya, 3 bab sudah kita pelajari. Waktu yang kemarin kita sudah belajar bab 1 tentang kalimat thayyibah. Kemudian bab kedua tentang asmaul husna. Kemudian bab yang ketiga baru kemarin sudah kita selesaikan. Kita belajar tentang apa? Mengenal Allah melalui dalil akli. Mudah-mudahan ketiga bab yang sudah kita pelajari bisa menjadikan kita semakin berwawasan, berpengetahuan. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab 4 ya. Bab 4 di sini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Iya, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Kebalikannya apa tuh? Akhlak tercela. Ya, akhlak tercela itu adalah akhlak tidak terpuji. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang akhlak terpuji yang akan dipelajari di bab 4. Ada 3 poin. Ya, akhlak terpuji yang pertama kita akan belajar tentang syukur nikmat. Kemudian akhlak terpuji yang kedua kita akan belajar tentang hidup sederhana. Dan kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang akhlak terpuji rendah hati. Nah, baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya. Yang tadi apa? Yang pertama? Iya betul, syukur nikmat. Iya, syukur nikmat itu apa ya sayang ya? Iya betul, syukur nikmat itu akhlak terpuji. Tapi apa pengertiannya ya? Iya, kalau secara bahasa syukur itu artinya apa? Berterima kasih. Kalau nikmat itu adalah pemberian. Jadi syukur nikmat itu bisa diartikan apa? Bisa diartikan pemberian dari Allah kepada kita. Maksudnya pemberian yang seperti apa ya? Maksudnya adalah pemberian yang menyenangkan yang Allah berikan kepada kita. Dengan kata lain, syukur nikmat itu adalah pemberian yang menyenangkan yang Allah berikan kepada kita. Apa saja ya pemberian Allah itu? Banyak sekali ya. Boleh kita lihat ya dalam diri kita. Diri kita itu apa ini? Jasmani. Nah, dalam syukur nikmat ada 3 poin juga ya. Jenis syukur nikmat itu. Yang pertama tadi apa yang sudah Ibu bilang? Adalah nikmat jasmani. Nikmat jasmani itu seperti apa ya? Allah sudah memberikan kita anggota tubuh yang sempurna, yang lengkap. Mata kita diberi oleh Allah untuk apa? Untuk melihat ya. Kemudian telinga untuk mendengar. Hidung untuk apa? Mencium. Kaki untuk apa kaki? Kaki untuk berjalan. Alhamdulillah sampai detik ini Allah sudah memberikan kita kesehatan ya. Artinya Allah begitu sayang pada kita ya. Alhamdulillah mata kita masih berfungsi, telinga kita masih berfungsi, kaki kita masih bisa digunakan untuk berjalan kaki. Bayangkan saat mata kita tidak bisa melihat, apa yang akan terjadi? Kita akan merasa sedih karena tidak bisa melihat apa-apa. Makanya kita dengan melihat bisa melihat keindahan Allah, bisa melihat ciptaan Allah. Jadi alhamdulillah ya. Lafal alhamdulillah adalah lafal sebagai bentuk kita berterima kasih kepada Allah. Begitupun dengan telinga. Saat kita diberikan kesehatan untuk mendengar, apa yang kita ucapkan? Betul, alhamdulillah. Tapi bayangkan saat kita tidak bisa mendengar, apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa mendengar apapun ya. Sedih rasanya. Ada orang yang memanggil kita, kita tidak menengok karena apa? Karena tidak
mendengar ya. Jadi kita harus memanfaatkan kebaikan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Mata bisa melihat, tapi jangan melihat semua hal. Maksudnya tidak sembarangan, tidak semua hal bisa dilihat ya. Yang baik-baik saja yang kita lihat, yang tidak baik jangan kita lihat. Kemudian telinga juga sama, bisa untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar hal-hal yang baik. Misalkan kalau mendengar orang yang lagi menceritakan orang lain, boleh tidak? Tidak boleh ya. Jadi begitupun dengan kaki kita bisa berjalan, kita pakai jangan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi ke tempat yang Allah ridhoi. Contohnya apa? Sekolah, kita menuntut ilmu. Kemudian kemana lagi? Ke masjid ya, melaksanakan sholat atau pengajian atau hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi ingat, nikmat jasmani itu, nikmat jasmani itu tadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian yang kedua ada nikmat jasmani. Tadi nomor 1, yang kedua apa? Nikmat rohani. Nikmat rohani itu tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Seperti apa nikmat rohani itu? Nikmat rohani itu seperti Allah memberikan kita pikiran, Allah memberikan kita rasa. Pikiran kita untuk apa? Untuk berpikir, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Alhamdulillah Allah sudah bisa memberikan pikiran kita ya, biar kita bisa memilih nih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, kalau yang tidak boleh jangan kita lakukan, tapi kalau yang boleh harus wajib kita lakukan. Kemudian selain akal pikiran ada rasa. Allah memberikan kita rasa senang, rasa sedih, ya rasa bahagia, rasa kecewa. Itu juga merupakan apa? Merupakan nikmat. Bayangkan kalau misalkan kita sedang bahagia, misalkan orang tua kita memberikan kita bahagia, tapi kita datar aja, nggak punya perasaan bahagia, sedih ya. Harusnya kan perasaan kita berfungsi. Saat kita diberi hadiah kita bahagia, saat ditimpa musibah kita sedih. Itu rasa ya. Jadi alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan akal untuk berpikir dan rasa untuk bisa merasakan atau peka terhadap sesuatu ya sayang ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang pertama nikmat jasmani, yang kedua nikmat rohani, yang ketiga adalah nikmat rezeki. Siapa yang merasa sudah kaya? Iya ya, alhamdulillah kalau kita sudah diberikan kekayaan, artinya kita apa? Tidak boleh sombong. Rezeki yang Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang rezeki yang Allah beri pada kita banyak, kita berhak sombong pada siapapun. Tidak boleh ya, karena yang berhak sombong itu siapa? Hanya Allah yang berhak sombong ya. Jadi ingat sayang, rezeki, nikmat rezeki yang kita dapatkan dari Allah harus kita apa? Harus kita syukuri. Dengan bagaimana caranya? Dengan menyisihkan uang yang kita miliki, karena dalam harta kita ada apa? Ada hak orang lain. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa berbagi walaupun hanya sedikit. Lakukan segala sesuatu bukan karena ingin dinilai oleh orang lain, bukan. Semata-mata kita melakukan segala sesuatu ingin diridhoi Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah ya. Jangan lupa bersyukur saat kita ada di bawah, misalkan tidak terlalu kaya, kita tetap bersyukur karena Allah tahu yang terbaik. Allah memberikan kita badan untuk apa? Untuk bisa berusaha, untuk bisa lebih semangat mendapatkan rezeki Allah. Allah itu maha kaya. Rezeki kita itu sudah diatur sama Allah. Tapi kalau kitanya diam, bisa tidak kita mendapatkan rezeki yang Allah sudah siapkan? Tidak bisa. Artinya kita juga harus berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang sudah Allah siapkan. Nah, saat kita kaya pun jangan lupa untuk bersyukur dan tidak boleh sombong. Nah, jadi syukur nikmat itu tadi ada 3 ya. Nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Bentuk syukur apapun harus kita ucapkan dengan alhamdulillah ya. Nah, itu tentang syukur nikmat. Kemudian
akhlak terpuji berikutnya ada tentang hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Hidup sederhana itu adalah hidup tidak bermewah-mewahan. Hidup hanya secukupnya, ya. Jadi hidup sederhana itu kita melaksanakan, kita hidup apa adanya. Tidak hidup apa adanya itu maksudnya seperti apa? Ya, kita berucap, kita bersikap, kita berbuat segala sesuatu itu tidak berlebih-lebihan, tapi sewajarnya. Saat kita bicara saja seperlunya, tidak usah berlebihan, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Itu hidup sederhana. Kemudian dalam berperilaku juga apa? Kita berperilaku sebaik-baiknya, tidak berlebihan, ingin terlihat baik oleh orang lain, ingin terlihat dipuji, tidak, tapi kita benar-benar melakukan semua karena Allah. Jadi sewajarnya saja. Saat belajar kita niatkan karena Allah. Saat misalkan pengajian kita niatkan karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain kita soleh, bukan ya. Begitupun dengan cara kita berpakaian, ya. Cara kita berpakaian juga tidak boleh berlebih-lebihan. Pokoknya hidup sederhana itu hidup yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Walaupun kita orang berada, ibu kan saya orang kaya, saya ingin dong pakai mobil, ingin dong pakai sepatu mewah, ya tapi sewajarnya saja, boleh dipakai, tapi niatnya harus diluruskan, hanya benar-benar untuk kebutuhan atau keperluan saja, bukan ingin dipuji oleh orang lain ya sayang ya. Biasanya dengan hidup sederhana kita akan menjadi bagaimana? Akan tenang ya, karena tidak berlebih-lebihan, karena Allah sudah menjamin hidup kita. Walaupun kita misalkan sudah diberikan kecukupan, tapi kita tetap hidup sederhana, tidak lupa berbagi juga ya sayang ya. Insya Allah hati kita pun akan selalu mendapatkan ketenangan. Jadi kita harus hidup sederhana. Baik, akhlak terpuji berikutnya yang ketiga, kalau tadi apa? Tentang syukur nikmat, tentang hidup sederhana. Yang terakhir adalah tentang rendah hati. Apa itu rendah hati? Sikap tidak menyombongkan diri. Kita selalu bersikap baik, tidak merasa sombong. Itu adalah sikap rendah hati. Biasanya orang yang rendah hati itu dicintai atau tidak? Dicintai. Biasanya malah orang yang sombong yang tidak disuka. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu berbuat baik, tidak sombong, selalu berbuat baik ya, bertutur kata juga baik, bersikap juga baik ya. Pernah ada cerita di zaman Rasul ya, waktu itu Rasulullah sudah bisa menguasai kota Mekah, tapi Rasul tidak sombong. Walaupun misalkan Rasul sudah bisa memenangkan kota Makkah, tapi Rasul tetap rendah hati, bahkan kepada kaum Quraisy yang membenci Rasul. Saat itu Rasul tetap berbuat baik. Jadi kita teladani sikap Rasul. Jangan karena kita ada yang benci, kita juga balas membenci. Tidak seperti itu. Kita harus tetap berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita atau tidak berbuat baik terhadap kita. Susah, tapi memang harus diusahakan. Kita harus selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ibu, enak aja orang jahat dibaikin, dia juga jahat sama kita ya, karena kita, kata Allah apa? Harus sabar. Kalau misalkan semua orang seperti itu, berarti apa? Tidak ada yang sabar ya. Terus pahalanya untuk siapa kalau tidak ada orang yang sabar ya sayang ya. Jadi tidak boleh sombong ya, walaupun kita pintar, kita kaya, kita orang tersohor orang tuanya ya, tetap kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang Allah sayangi dengan berbuat rendah hati, tidak sombong. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa tadi ibu menerangkan tentang apa? Tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu akhlak yang baik yang sudah dibahas tadi. Tentang apa saja akhlak terpujinya? Tentang syukur nikmat, tentang hidup sederhana, dan tentang rendah hati. Mudah-mudahan ketiga sifat ini bisa kita
amalkan dalam keseharian kita ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambahnya ilmu yang kita dapatkan, semakin bisa kita mengamalkan yang terbaik ya. Itu saja dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.